Jadi rukuknya ini dari tangan takbir aja tidak Allahu Akbar, tidak. Ini laki-laki, dia tangannya begini, tangannya begini. Neng Salihah ini tangannya begini, jangan begini. Rukuk pun begitu. Tuh, kalau perempuan bukannya begitu. Jadi kufuwan ahadum, Allah, tuh perempuan. Jangan dibuka, jangan. Laki-laki dibuka. Ya Rabbi baik. Siti Solihah bertanya, Abah ini bagaimana cara ruku dan sujud buat perempuan? Baik. Seperti pertanyaan saya, bagaimana hukumnya transfusi darah itu? Karena saya pernah dengar ada yang tidak. Baik. Kalau yang kedua dari Solihah juga. Oh, dari yang nanya. Iya. Iya, baik. Soleh, baik. Bagaimana cara ruku dan sujud daripada sholatnya perempuan? Syekh Ahmad Az-Zahid yang disarahi oleh Imam Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, termasuk juga dalam Fathul Qarib, dijelaskan wal mar'atu tukhalifur rajula fi salatiha fi khamsati asya'a. Perempuan itu berbeda cara sholat pada beberapa hal. Ada 5 lah yang disebut dalam Fathul Qarib. Salah satunya barangkali terkait dengan rukuk dan sujud. Jadi kalau rukuk sujudnya sama, aturan ruku sujud ini berbicara adab-adab ruku dan sujud. Perempuan diantaranya innal mar'ata la yadummu ba'duha min ba'din. Perempuan itu merapatkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Kalau perempuan itu ajarannya rapat seperti diri sholat. Kalau laki-laki renggang, sejengkal saja, jangan lebar banget, itu merenggang banget. Sekarang dilarang sama pemerintah rapat, bingung mau renggangnya ini, bisa yoga ini, jadi nggak bisa, repot juga ini. Jadi renggangnya sejengkal, saudariku. Kalau perempuan disuruh rapat, nampaknya Islam tuh sesuai dengan naluri manusia. Sebab apa? Kalaulah Nabi nyuruh laki-laki suruh rapat, ngeganjel deh. Jangan dicatat. Ribet katanya tuh. Kalau perempuan renggang, masuk angin. Angom, iya angom. Jadilah perempuan itu rapat. Begitu tangannya, kami harus mencontohkan supaya zahir buat adinda kita ini salihah ini. Jadi rukuknya, kalaulah perempuan, ini cukup nggak ini? Baik. Kalau kemudian perempuan ini dari tangan takbir aja tidak Allahu Akbar, tidak. Ini laki-laki, dia tangannya begini, tangannya begini. Neng Salihah ini tangannya begini, jangan begini. Tapi saya udah pakai Rexona, biar 7 pakai Rexonanya, tetap begini. Jangan, tetap perempuan diajarkannya begitu. Rukuk pun begitu. Tuh, kalau perempuan bukannya begitu. Jadi kufuwan ahadum, Allah, tuh perempuan. Jangan dibuka, jangan. Laki-laki dibuka. Begitu. Dibuka. Laki-laki ngongkong, perempuan begini. Nah, sujudnya mudah-mudahan bisa disut. Perempuan sujudnya begini. Turun sujud itu jangan tangan dulu, ngurangi ganjaran.
Jadi ngurangi. Jadi lutut dulu. Cara sujud tuh Allah, lutut dulu tempel. Begitu baru tangan. Jangan tangan dulu. Kalau tangan dulu disuruh oleh Nabi hanya engkong-engkong. Kalau engkong-engkong jangan lutut dulu. Hah? Nyungsep ya. Maka lo teman saya sholatnya turunnya tangan dulu, engkong-engkong, tapi belum mubanan, engkong namanya. Pokoknya kalau engkong itu turunnya tangan dulu. Agama tuh begitu. Kalau yang muda ama nabinya lutut dulu. Lutut tuh Allah. Tulut. Tangan, ini tangannya begini. Ini perempuan tuh tangannya. Kalau laki-laki kalau ada kucing lewat bisa. Bisa. Itu barangkali mudah-mudahan kaminya bisa memahami pertanyaannya. Bila itu yang ditanya seperti demikian yang kami bisa jawab. Wallahu a'lam. Yang kedua dari yang megang soleh, tadi solehah, ini soleh. Bagaimana transfusi darah? Begitu. Ini terkait apa nih? Transfusinya nih. Orang kekurangan darah? Hah? Kekurangan darah biasanya. Baik. Kemudian kita nyumbang darah begitu. Bagaimana ini? Tidak mengapa. Ada juga yang bilang itu nanti kalau kita ngasih darah sama orang itu, kalau orang itu nantinya mancing mulu bagaimana? Nggak ngaji. Ada yang kayak begitu. Ribet amat itu hidup. Yang kayak begitu itu sama dengan pemancar. Itu bagaimana kalau ada orang ngambil begini begitu, ngambilnya porno, panjang amat. Jadi ribet, apa juga jadi ribet kalau begitu. Jadi transfusi darah bila ada orang kekurangan darah dan kita diizinkan oleh dokter karena ada kesamaan darah, begitu bisa A atau B atau O begitu, maka kita nyuplai darah kepada orang itu adalah hal yang sangat bagus sebagai ta'awun, membantu kepada orang yang kekurangan darah begitu. Cuman ada beberapa adab itu dalam pengambilan darah supaya kita tidak begitu banyak jebol. Ini mah adab. Biasanya ngambil darah tuh yang bagus hari Selasa, hari darah. Jadi sehingga kita ngambil darah, badan kita pun juga fisik kita segar. Begitu. Ada beberapa hari-hari yang bagus begitu. Pemerintah itu pakai. Kalau pemilu selalu mengambilnya Rabu. Ngambilnya tuh mau pemilu umum tuh, pilpres, mau pilkada sampai pilkada lid. Itu semuanya isinya Rebo. Sebab ada hadis yang masyhur Imam Zarnuji tulis juga dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ma min syai'in budi'a biyaumil arbi'a illa waqad tam. Tidak ada sesuatu yang dimulai dengan hari Rebo melainkan sukses. Biar keributan kayak apa, suhu panasnya, tapi damai, tidak jadi ribut. Jangan ditolak karena bukan Rebo, Jumat jangan berangkatnya itu. Akhirnya enggak nembus akhirnya. Jadi Rebo, kalau Rebo damai, maka di mana pilkada, pilpres, biar ribut kayak apa, gontok-gontokan sampai detik ini, yang ononya udah enak jadi menteri, yang ono jadi presiden, kita masih ribut aja. Gitu. Itu karena Rebo. Oleh karena itu, kalau ambil darah sebaiknya ngambil hari Selasa. Itu yang ngajarin adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Kurang lebih demikian. Enggak apa-apa gitu ngambil darah, enggak apa-apa. Yang penting fisik kitanya
kuat. Biasanya dokter juga melihat kondisi yang ada. Sebab la darara wala dirar. Tidak boleh juga kita nolongin orang lain yang kitanya jadi mendem. Dosa juga ada orang hanyut di air. Kasihan dia. Gua tolongin tapi kita nggak bisa renang. Ya namanya kita mati sangit. Namanya mati sangit. Namanya begitu. Itu wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kurang lebih demikian yang saya bisa jawab. Wallahu a'lam.